Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Madani, kelas SPI 2 angkatan 2024. Nah, dengan NIM 24410404001. Sini saya akan menjelaskan tentang yang mana saya telah melihat bukan video sih, tapi YouTube dari link yang ada di grup itu, yang mana itu adalah tugas UTS yang berjudul Max Havelaar dan Oerek. Nah, yang pertama kita bahas dari Max Havelaar. Film ini diangkat dari novel terkenal, yaitu dari karya Multatuli, yang bahkan disebut sebagai salah satu karya yang mengguncang sistem kolonial Belanda. Yang mana itu cerita dari film tersebut itu berfokus pada seorang pejabat Belanda, yaitu bernama Max Havelaar, yang mana dia ditugaskan di Lebak, Banten. Yang awalnya itu dia datang dengan niat baik, pengen menjalankan pemerintahan yang adil, tapi kenyataannya jauh dari itu. Dia justru menemukan bahwa rakyat pribumi itu ditindas, diperas, dan dipaksa oleh pemerintahan Belanda, dan juga mereka bayar dengan pajak yang tinggi oleh pejabat lokal yang didukung sistem kolonial. Bahkan juga ada kasus kerbau yang dirampas. Rakyat dipukuli sampai keluarga hancur karena tekanan ekonomi. Nah, Havelaar ini mencoba melawan ketidakadilan ini. Dia melapor ke atasannya, berusaha membongkar korupsi, tetapi ia justru dihalangi. Sistem kolonial ternyata lebih mementingkan stabilitas kekuasaan daripada keadilan bagi masyarakat pribumi. Nah, disinilah klimaksnya, yang mana Havelaar itu sadar bahwa sistem kolonial itu sendiri yang rusak. Akhirnya dia memilih mundur karena tidak bisa melawan sistem yang sudah busuk dari dalam. Nah, yang menarik dari film tersebut, dari judul Max Havelaar. Nah, Max Havelaar ini punya dampak besar banget. Nah, menurut pandangan Pramudia Ananta, buku ini bahkan dianggap ikut memicu kesadaran dan akhirnya berkontribusi pada lahirnya gerakan nasionalisme Indonesia. Kenapa kok menurut Pramudia Ananta itu dianggap ikut memicu kesadaran? Karena untuk pertama kalinya dunia, terutama Belanda, jadi sadar bahwa kolonialisme itu penuh penindasan. Dari di situ muncul kritik, reformasi, bahkan membuka jalan bagi pendidikan pribumi yang nantinya melahirkan tokoh-tokoh pergerakan. Itu yang film pertama sudah dijelaskan oleh saya. Jadi selanjutnya ialah mereview dari film yang kedua, yang mana itu berjudul Oerek. Nah, itu maaf. Nah, sekarang pindah ke film Oerek. Kalau Max Havelaar itu fokus pada sistem kolonial, sedangkan Oerek ini lebih ke hubungan personal antara penjajah dan yang dijajah. Jadi ceritanya itu seorang anak Belanda yang tumbuh besar di Hindia Belanda, dan juga sahabatnya adalah pihak pribumi yang bernama Oerek. Nah, mereka dekat banget waktu kecil. Mereka suka main bareng, sekolah bareng. Tetapi ketika mereka sudah menginjak dewasa, mereka mulai berjarak. Kenapa? Karena realitas kolonial. Si anak Belanda tetap berada di posisi atas, sementara Oerek
Oeroek sebagai pribumi yang mulai sadar bahwa dia hidup dalam sistem yang tidak adil. Nah, ketika Indonesia mulai bergerak menuju kemerdekaan, Oeroek justru bergabung dengan gerakan nasionalis. Bahkan hubungan persahabatan mereka berdua hancur karena perbedaan posisi dan ideologi mereka. Di akhir cerita, si tokoh Belanda sadar bahwa dia bukan lagi bagian dari tanah itu. Dia kehilangan sahabat, kehilangan identitas, bahkan kehilangan rumah. Nah, apa sih kaitannya dengan pergerakan nasional dari film Oeroek ini? Nah, film Oeroek ini menunjukin sesuatu yang lebih dalam, yaitu perubahan kesadaran pribumi. Kalau dulu mungkin masih nerimo lah. Di film ini kita lihat bahwa pribumi mulai sadar akan identitasnya, mulai menolak dominasi Belanda dan akhirnya memilih melawan. Ini adalah gambaran psikologis dari lahirnya nasionalisme, bukan cuma soal politik, tetapi juga soal kesadaran diri. Ibaratnya itu gini, ini tanah gue, bukan milik penjajah. Itu. Terus perbandingan dan makna dari kedua film tersebut. Nah, kalau dibandingkan, dua film ini itu punya sudut pandang yang berbeda, tapi mereka tapi dari keduanya itu saling melengkapi. Nah, yang mana kalau di judul Max Havelaar ini, di film ini berfokus cuman fokus pada kritik terhadap sistem kolonial. Nah, sedangkan kalau di film Oeroek ini fokus pada konflik, identitas dan hubungan manusia. Tetapi pada intinya keduanya ini menunjukkan bahwa kolonialisme itu tidak adil dan cepat atau lambat akan dilawan. Dari penindasan ekonomi, ketidakadilan hukum, sampai konflik sosial, semua itu jadi bahan bakar munculnya pergerakan nasional Indonesia. Jadi dari dua film ini kita bisa belajar bahwa kemerdekaan Indonesia itu nggak cuma muncul tiba-tiba, tetapi ada progres yang panjang dari penderitaan, kesadaran, sampai akhirnya perlawanan. Dan menariknya, karya sastra dan film seperti Max Havelaar dan Oeroek ini ternyata punya peran penting dalam membuka mata dunia, bahkan memicu lahirnya nasionalisme itu sendiri. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.